Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia yang selalu memimpin hidup kita, menjaga kita, menolong kita, bahkan di dalam lembah kekelaman, tangan kasih Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Saudara, pagi ini mari bersama kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita datang kepada Tuhan, kita mohon kiranya Tuhan yang memimpin hidup kita, memberikan kita pengertian, dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup kami, yang masih Tuhan jaga pelihara dengan sempurna, dengan sungguh baik. Dan pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bentuk hati kami, bentuk hidup kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, sejak kecil kita sangat mengagumi yang namanya keberanian. Itu sebabnya kita sangat suka tokoh-tokoh superhero atau pahlawan-pahlawan. Bahkan tidak jarang kita akan mengidolakan pahlawan tertentu karena kemampuan, kehebatannya, atau juga karena kekuatannya. Terlebih sekali lagi kita suka karena kita melihat tokoh itu sungguh sangat berani. Nah saudara, namun yang menjadi pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, apa sebenarnya keberanian menurut Tuhan itu? Apakah sekedar kita tidak takut terhadap apapun? Atau ada sesuatu yang lebih dalam ketika kita berbicara tentang keberanian? Nah, saudara, di dalam Yosua pasal 1, secara khusus dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Tuhan berulang kali berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara, di sini menariknya adalah keberanian yang Tuhan maksud bukan terutama berbicara tentang bagaimana Yosua harus dengan gagah berani berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan. Melainkan, saudara, ketika Tuhan berbicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berbicara tentang keberanian, di sini, saudara, Tuhan mengacu kepada keberanian untuk taat kepada perintah Tuhan. Tuhan berkata, lakukanlah dengan setia seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, jadi menurut firman Tuhan, keberanian yang sejati bukanlah keberanian yang berbicara tentang tidak adanya rasa takut, tetapi keberanian yang sejati berbicara tentang bagaimana kita tetap menaati firman Tuhan, apapun resikonya. Tetap setia meski ada tekanan. Tetap setia meskipun ada kesulitan yang harus dihadapi. Tetap jujur, tetap berani jujur ketika semua orang kompromi. Tetap percaya bahkan di saat keadaan nampak tidak baik-baik saja, tidak ada perubahan, dan sebagainya. Nah, saudara, itulah keberanian yang Tuhan maksud. Keberanian untuk tetap menaati firman, untuk tetap menaruh Allah di dalam pusat hidup kita. Nah, tetapi saudara, kalau kita mau jujur, engkau dan saya sering gagal. Kita sering jatuh di sini. Kita sering menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tahu firman Tuhan berkata apa, tetapi hati kita goyah. Mungkin kita kompromi terhadap kebenaran dengan berbagai macam alasan. Orang lain melakukannya juga kok.
Kayaknya juga tidak salah kok, dan lain sebagainya. Ada banyak alasan-alasan yang mungkin kita berikan. Tapi disinilah saudara kita kembali diingatkan. Dan oleh Injil, kita pun juga diteguhkan. Karena di dalam Injil kita mengenal ada satu pribadi yang tidak pernah menyimpang sedikit pun dari kehendak Allah, kehendak Bapanya. Satu pribadi itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan ia terus berjalan lurus di dalam jalan panggilan, jalan salib. Dialah Kristus. Dia taat sepenuhnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia menghadapi penolakan, penderitaan, dan murka atas dosa. Tetapi Kristus tetap setia. Keberanian Yesus menggantikan kegagalan kita. Ketaatannya menjadi kebenaran untuk kita. Itulah Injil. Kita berdiri di hadapan Allah bukan karena keberanian kita, tetapi karena keberanian Kristus. Maka hari ini, saudara, ketika kita menghadapi tekanan, di tempat kerja mungkin, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, untuk kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara, mari kita ingat bahwa Kristus sudah lebih dahulu setia bagi kita. Oleh karena itu, Kristus yang menjadi modal untuk kita dan menjadi model untuk kita boleh taat. Saudara, mintalah kekuatan darinya, bukan tekad dari diri sendiri. Ketika kita lelah melawan dosa yang sama berulang kali, jangan putus asa. Datanglah kepada Kristus yang sudah menang atas dosa. Keberanian kita sebagai orang percaya bukanlah berpura-pura kuat, melainkan kita bersandar pada Dia yang kuat. Ketika kita takut akan masa depan, dengarkanlah lagi janji Tuhan kepada Yosua. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan dalam terang Injil, janji itu digenapi secara penuh. Karena melalui Kristus, Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi hari ini, saudara, mari kita berdiri kuat dan teguh. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita tidak pernah takut, tetapi karena engkau dan saya adalah milik Kristus yang sudah menang. Keberanian sejati lahir dari hati yang berpegang pada Injil. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, dan kami mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya. Tolong kami Tuhan dalam menjalani hari ini, dan kami mau berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.